Ketika kita melakukan pembatalan pesanan di Shopee, tidak semata-mata penjual menyetujui pembatalan pesanan kita dan dana bisa masuk ke ShopeePay. Apa sih syarat dan ketentuan pembatalan pesanan agar penjual menyetujui dan dana bisa kembali ke kita? Ikuti terus video ini. Kembali lagi di channel Alexis Bayu. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembatalan pesanan di Shopee. Di video ini kita akan membahas proses pembatalan pesanan sampai uang bisa kembali ke ShopeePay kita atau kembali ke kita. Untuk cara pembatalan pesanan sudah saya bahas secara detail, lihat saja di video sebelumnya atau lihat card di atas. Oke, sebelum kita lanjut ke proses pembatalan pesanan di Shopee sampai dana bisa kembali ke kita, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan bunyikan gambar loncengnya. Atau bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan dibantu supportnya untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih sudah support channel ini dengan subscribe channel saya. Oke, teman-teman harus tahu dulu kapan kita bisa membatalkan pesanan dan bagaimana sih ketentuannya. Pembatalan pesanan di Shopee itu ada 3 jenis prosesnya atau 3 jenis sistem pembatalannya. 3 jenis pembatalan tersebut yaitu yang pertama pembatalan secara instan, yang kedua itu pembatalan secara non instan, dan yang ketiga pembatalan secara otomatis. Oke, kita bahas satu-satu agar teman-teman ketika membatalkan pesanan itu tidak salah langkah atau tidak salah dalam mengajukan pembatalan pesanan. Oke, sistem pembatalan di Shopee yang pertama itu adalah sistem pembatalan secara instan. Jadi sistem pembatalan instan itu ketika teman-teman melakukan transaksi sudah terverifikasi, dalam 1 jam teman-teman membatalkan. Di pembatalan instan ini, teman-teman bisa mengajukan pembatalan pesanan sebelum penjual mengatur pengiriman dan memasukkan nomor resi pengiriman ke sistem. Jadi, pembatalan instan itu seperti ini. Jika pembayaran terverifikasi pada pukul 10 pagi dan teman-teman berniat membatalkan ketika itu pukul 10.30, maka sebelum penjual melakukan rencana pengiriman atau memasukkan nomor resi ke sistem, pembatalan tersebut secara instan tidak memerlukan persetujuan oleh penjual. Jadi ketika kita melakukan pembatalan 1 jam setelah terverifikasinya pembayaran kita, penjual tidak perlu merespon atau menindaklanjuti hal tersebut karena sudah dibatalkan secara instan. Selanjutnya, sistem pembatalan pesanan di Shopee yang kedua yaitu pembatalan secara non-instan. Pembatalan non-instan ini seringkali ditemukan atau dilakukan teman-teman, yaitu setelah 1 jam terverifikasinya pembayaran ke Shopee. Dan juga pembatalan non-instan ini memerlukan konfirmasi penjual. Pembatalan akan dilakukan secara otomatis jika penjual tidak merespon dalam 1 kali 24 jam. Akan tetapi, penjual juga berhak menolak pembatalan pesanan yang diajukan oleh pembeli dan melanjutkan pengiriman barang sesuai pesanan. Contohnya seperti ini. Ketika pembayaran teman-teman terverifikasi pada pukul 10 pagi dan teman-teman melakukan pembatalan pesanan pada jam 1 siang, itu kita memerlukan persetujuan dari penjual apakah pembatalan kita disetujui atau tidak. Jika pembatalan itu disetujui, maka dana akan otomatis kembali ke kita. Dan selanjutnya, jika pembatalan tidak disetujui, maka proses barang akan tetap dikirim.
Jadi jika kita melakukan pembatalan pesanan di atas 1 jam setelah terverifikasinya pembayaran kita, maka itu 50-50. Misalkan kita mendapatkan penjual yang baik hati, maka pembatalan akan disetujui. Selanjutnya kita masuk ke pembatalan yang ketiga, yaitu pembatalan secara otomatis. Pembatalan pesanan secara otomatis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penjual tidak mengirim pesanan dalam waktu yang ditentukan Shopee. Jadi ketika melakukan pesanan itu kan ada batas waktu penjual mengirim pesanan. Jika penjual tidak mengirim sampai batas waktu yang ditentukan Shopee, itu akan dibatalkan secara otomatis oleh Shopee. Dan yang kedua, pembatalan otomatis itu biasanya dilakukan ketika penjual tidak masuk ke aplikasi selama 7 hari terakhir setelah dilakukannya pembayaran barang yang dibeli. Jadi pembatalan otomatis yang kedua ini jika penjual tidak masuk ke dalam aplikasi Shopee selama 7 hari terakhir setelah kita melakukan pembayaran dan terverifikasi oleh Shopee, maka Shopee akan membatalkan pesanan kita secara otomatis. Pembatalan otomatis yang ketiga yaitu jika penjual tidak menyerahkan barang atau paketnya ke jasa kirim, atau setelah 2 hari waktu dikirim itu tidak terverifikasi nomor resi pengiriman, maka Shopee akan membatalkan secara otomatis pesanan teman-teman. Oke, setelah kita tahu ketiga pembatalan di Shopee, yaitu pembatalan secara instan, pembatalan secara non instan, dan pembatalan secara otomatis, kita tidak bisa memilih pembatalan tersebut karena pembatalan tersebut sudah diatur di dalam sistem Shopee berdasarkan waktu pembatalan dari teman-teman. Mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman setelah mengetahui ketiga proses pembatalan tersebut, pasti waktu cairnya dana itu kembali ke kita kapan sih? Ini dia waktu proses pengembalian dana. Paling cepat itu bisa 1 kali 24 jam. Dan lihat secara detailnya seperti ini. Bagaimana? Sangat mudah sekali bukan pembatalan di Shopee sampai dana kembali. Jadi misalkan teman-teman membatalkan pesanan, itu harus kita lihat waktu pembatalannya dan juga waktu pengembalian dana. Kita harus melihat pengembalian dana yang paling cepat, yaitu 1 kali 24 jam. Mungkin bagi teman-teman yang akan menambahkan, jika proses penjelasan saya itu kurang dipahami, bisa ditambahkan atau bisa ditanyakan di komen-komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Dan mungkin juga ada saran dari teman-teman next video saya membahas apa, silahkan ditulis di kolom komentar. Di sistem pembatalan di pembatalan instan ini tidak memerlukan dari dalam ketika kita melakukan pembatalan ini atau